Saya juga diceraikan suami karena saya ditipu. Meli adalah pemicu keretakan rumah tangga saya sampai saya mengalami penderitaan seperti ini. Saya dipenjarakan. Mudah-mudahan anak-anak mengerti apa yang saya lakukan untuk menyembuhkan trauma saya sebelum saya menyembuhkan trauma mereka. Namanya belakangan ini cukup ramai dan mencuri perhatian publik karena sempat nih menyinggung salah satu musisi yang ternama juga. Dan sekarang sudah hadir di studio eksklusif ada Mbak Masnawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Kemarin kita ganggu-ganggu terus untuk kita bisa datangkan ke sini. Akhirnya hari ini menyempatkan waktu ke sini. Terima kasih juga undangannya. Sama-sama. Ini kan kalau kita melihat di media sosial terputus-putus. Nah, kita ada kesempatan untuk ngobrol langsung dengan, aku panggilnya Mbak Wati aja. Boleh. Lebih enak ya. Boleh. Ngobrol langsung dengan Mbak Wati tentang A sampai Z kronologis bagaimana akhirnya Mbak Wati ini mencuat atau mencurahkan semuanya di media sosial. Mbak Wati, aku mau memulai dulu. Apa yang kemudian memotivasi Mbak Wati bicara dan menyebut salah satu musisi di media sosial ini awalnya gimana sih Mbak? Awalnya karena cuma niatnya ingin bertemu sama Meli aja. Oke. Karena ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Jadi saya DM dulu baik-baik, WA manajernya karena saya nggak mau sebenarnya woro-woro orang bilang woro-woro harus karena diacuh gimana sih, nggak ada tanggapan, diabaikan, dicuekin. Jadi saya bingung dan akhirnya mungkin dengan surat bukan surat sih ya, dengan video yang saya buat di awal itu Meli bisa mendengar pesan saya. Ada apa sih sebenarnya, kronologisnya bagaimana sampai ini akhirnya? Jadi hari ini sebelumnya saya di akun saya tuh cuman hanya menceritakan, cuman hanya menginginkan pengen bertemu dengan Meli. Jadi kenapa saya ingin bertemu Meli? Oke. Ini Mbak Wati sudah menulis curhat diary-nya. Yes. Bismillah. Dari awal saya ingin bertemu dengan Meli sebagai sesama perempuan. Saya ingin ada pengakuan dan kejujuran. Dan semoga pertemuan itu menyembuhkan luka batin saya. Tidak ada manusia yang sempurna, sama seperti saya. Mungkin pernah melakukan kesalahan dan kehilafan. Kenapa baru sekarang saya buka? Selama 15 tahun. 15 tahun, dan itu waktu yang cukup lama. Kejadian. Betul. Saya hidup cuma sekali. Dan saya berumah tangga juga inginnya sekali. Kenapa saya baru buka sekarang? Karena saya merasa terbebani selama hidup saya. Selama ini saya mencoba untuk ikhlas dengan masalah yang sudah terjadi 15 tahun yang lalu. Tapi ternyata secara moral dan manusiawi tidak ada penjelasan dan permintaan maaf si orang perusak rumah tangga ini secara pribadi antara dia dan saya. Padahal kan semua persoalan yang terjadi antara saya dan mantan suami pada waktu itu, kami ribut besar sampai saya mengalami KDRT. Sampai saya diceraikan secara tidak baik. Murni datangnya permasalahan itu dari Meli Guslau. Saya merasa sakit batin sebagai seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu pada waktu itu. Saya merasa dikhianati oleh teman yang dulunya baik sama saya. Dan saya juga baik sama dia. Ini contoh buat semua orang di luar sana. Bahwa kesalahan saya adalah terlalu percaya kepada orang yang baru saya kenal. Hanya karena niat membantu dia. Hanya karena niat membantu Meli Guslau. Saya inisiatif memberikan nomor HP suami saya ke dia. Dan akhirnya mereka berkomunikasi secara intens di belakang saya.
Mudah-mudahan tidak ada orang yang mengalami hal serupa seperti yang saya alami. Sekarang saya berani speak up agar Melly tidak melakukan hal seperti ini kepada orang lain. Cukup saya saja. Oke. Mbak, kalau itu seperti sebuah rangkuman atas luka atau sakit hati dari Mbak Wati sendiri. Tapi mungkin boleh, ini kayak jadi kita akan ngobrol curhat lah gitu loh. 15 tahun dari tadi teman baik, niat membantu, tapi berujung pada konflik dan maaf, rumah tangganya menjadi sebutlah agak berantakan, kemudian atau Mbak mendapat KDRT sampai akhirnya pisah gitu loh. Awal duduk masalahnya itu sebenarnya seperti apa sampai akhirnya hubungan baik itu menjadi tidak baik? Itu gimana sih? Oke, baik. Jadi awal saya bertemu dengan Melly Guslau, saya tuh mau membuat album. Kebetulan adik saya menciptakan lagu buat saya. Saya menginginkan adanya pencipta lagu yang hebat di Indonesia pada saat itu, yang saya kagumi, yang saya ngefans, kagumi semua karya-karyanya. Saya akhirnya diperkenalkan oleh hairstylist, diperkenalkan dengan hairstylist, diperkenalkan sama sahabat Melly Guslau, yaitu melalui sahabatnya. seorang artis Mbak Tamara Geraldine. Kebetulan waktu itu Mbak Tamara sangat baik dan mempertemukan saya dengan Melly Guslau. Jadi saya langsung ke rumah Melly Guslau. Itu kebetulan ada acara bukber. Oh, berarti itu di bulan Ramadan ya? Betul sekali. Jadi saya merasa sangat dihargai. Benar-benar saya duduk dengan para artis yang saya ngefans gitu, penyanyi yang hebat. Ada Rosa, ada Krisdayanti, ada Iis Dahlia. Itu saya duduk semeja gitu. Jadi rasa bangga kayak mimpi gitu. Lagu kamu kayak apa gitu. Dia dengerin. Oh iya, nanti lagu kayak gini, aku ada lagu kayak gini. Tapi kamu harus sabar ya, nunggu dulu. Lagunya lagi dipilih sama Rosa. Jadi saya ngasih lagu Rosa 3 untuk film pokoknya ngasih lagu, dan dia akan pilih 2. Nah itu sisanya buat kamu, buat Mbak Wati. Dan saya nggak ada request lirik. Pada saat itu saya cuma hanya percayakan kepada musisi yang dianggap handal luar biasa pada saat itu, sampai sekarang juga. Setelah itu saya langsung dikasih mentahannya. Nggak lama kemudian saya dikasih mentahan lagunya dan saya sangat suka. Terus saya langsung bertemu sama Topati untuk aransemen, take vokal, udah selesai. Setelah itu hubungan saya dengan Melly itu lumayan dekat karena beliau memberikan, Melly ini ngasih saran tentang lagu saya hasil dari rekaman itu dengan Mas Topati, saya perdengarkan ke Melly, kita janjian di Kemang, dan dia menyarankan saya juga untuk dengan lagu-lagu. Artinya kenal dan mulai berhubungan dengan Teh Melly itu secara profesional adalah untuk lagu itu. Tadinya lagu. Ya, untuk lagu, dan hubungan baik juga kemudian terjalin juga berkat lagu itu. Hanya karena dari kedekatan ini, dari menyarankan tuh tadinya kalau mau lagumu seperti ini, kamu harus lebih kurus lagi, kamu harus penampilan. Oh, ikut menyarankan fisik, penampilan. Untuk ya. Jadi oh iya, saya ngikut. Iya, gimana? Artinya dipersiapkan untuk di dunia entertain ya ketika itu? Di dunia entertain ya, karena saya cuma hanya ngikut saran, saya nggak ngerti. Nanti kan ada video klip, ada cover CD gitu. Jadi untuk biar penampilan kamu, jadi saya tuh pada saat itu ngikut orang yang lebih senior lah, yang lebih paham dengan kebutuhan di layar, sebutlah seperti itu. Karena saran dari Mel dan saya ikutin,
langsunglah kayak gitu lah, liposuction Iya, gitu. iya. Jadi supaya kita cepat kurus gitu. Dan setelah saya kedekatan itu, Meli minta bantuan. Jadi pertama kali minta bantuan, Meli minta bantuan perpanjang STNK untuk adiknya. Dan kita semakin sering komunikasi, Iya, oke. SMS-an, perihal untuk lebih ininya kecantikan, lebih untuk mempersiapkan diri untuk punya CD. Single. Iya, meskipun dijual di internal Polri, tapi kan CD-nya, video Serius lah klipnya, dipersiapkan ya. iya betul. Jadi biar katanya lebih menarik. Dan Meli juga suka pernah curhat. Ternyata, nah saya tahunya saya ke Singapura dulu. Itu saya berangkat tanggal 8 April, pulang 10 April. Kangen nih sama anak-anak. Tidurlah anak-anak sama saya nih. Nah di sini nih mulai. Anak-anak yang putri kedua, yang anak kedua yang ngomong. Mah, waktu mama ke Singapura kan kakak ditelepon sama Tante Meli. Hah? Ditelepon? Iya, Tante Meli kan telepon aku mah. Kan kakak handphonenya hilang. Kan Tante Meli telepon aku mah. Kamu mau nggak ke Singapura sama Tante Meli sama adik-adik? Nggak ada nyebut mama. Jadi dia cuma mau mengajak anak saya, kamu mau nggak ke Singapura? Kakak mau nggak ke Singapura sama Tante Meli sama adik-adik? Mau, gitu. Terus apa lagi kak? Iya, terus Tante Meli bilang katanya handphonenya hilang. Terus dibeliin. Ntar dulu dia, kamu mau handphone yang sama, Nokia yang sama atau yang lebih bagus dari handphone kamu? Terserah tante, gitu. Pokoknya Meli ini mendekati hati anak-anak, sebutan seperti itu. Sebenarnya apa yang dia lakukan, menurut saya itu baik, Iya. baik Untuk dalam banget. versi Cuman, kepedulian. betul kepedulian. Cuman Buntut dari. kenapa nggak ngomong, kan biasanya kita selalu curhatan apa-apa, ngobrol Iya. segala macam. Tapi Kenapa kemudian nggak ada ngomong? kecurigaan. Oke, ini dalam konteks Iya. Meli masuk dalam merusak atau apa tadi istilahnya? Ya, kayak gitu kan. awalnya dari situ. Nah gitu. Dia- Kemudian indikasi utama selain anak-anak yang berhubungan langsung dengan mantan suami itu apa yang sampai akhirnya meyakinkan Oke. Mbak Wati bahwa ada something nih yang nggak beres Oke, gitu. nah kita lanjut lagi ya. Jadi ini ngalir nih. Jadi begitu yang saya shock itu, mantan suami saya kok yang pada saat itu masih suami saya kok nggak ngomong ya, nyuruh perempuan lain untuk kontrol. nenangin anak saya tanpa ngomong, tanpa dia mau nyuruh adiknya pun atau ibu saya pun atau keluarga, otomatis dia harus menghargai saya untuk ngomong, tadi anakmu lagi nangis. Jadi saya nyuruh misalkan tante ini untuk nenangin. Ini dia nggak ngomong. Meli pun sebagai awalnya teman dengan saya menganggap teman lah ya. Dia juga nggak ngomong. Di situ ada apa ya? Gitu. Mulai curiga. Nah, nyambung lagi sih yang bontot. Mah, aku kan duduk di pahanya papa. Terus papa lagi main laptopnya. Terus papa chattingan sama Tante Meli ada sayang. Gitu. Ini cerita si bontot ya. Dan saya tuh namanya anak kecil bercerita. Saya nggak langsung menanggapi. Setelah itu saya keep mereka tidur. Langsung besokannya saya nanya ke, kamu kenapa nyuruh Meli, dengan nada tinggi lah ya, karena saya merasa tersinggung, merasa kenapa kalian nggak ada apa, kenapa kalian nggak ngomong, padahal kan itu hal yang baik, ada apa gitu, kenapa nggak ngomong, kenapa kamu suruh Meli Kontrol ini, iya, terus kata ini kalian juga chattingan sayang-sayangan gitu, dipukul lah saya. Langsung. Tangan langsung ringan tuh mukul, jadi ribut besar. Oke.
ribut, udah kata kasar lah, makian yang nggak pantas saya. Lu ya hanya gara-gara Meli lu pukul saya, lu ini, lu mau apa? Gitu-gitulah ya. Pada saat itu dia orangnya diem tapi tangan kaki main. Setelah itu akhirnya saya nggak bisa, lo mau ceraiin. Nah kan biasalah perempuan kalau emosi keluar, iya, amarah nih. Lo mau apa? Lo mau apa? Mau apa? Mau cerai. Tapi saya nggak bisa ceraiin kamu. Kalau saya kan kedinasan saya susah nyerain kamu. Kalau kamu mau, kamu aja ke pengadilan. Namanya perempuan digituin, harusnya dia ngasih penjelasan. Padahal kan saya tuh yang diharapkan memang penjelasan kenapa sebegitunya ngasih kepercayaan sama Meli, tanpa sepengetahuan saya. Iya. Tapi tiba-tiba wacana cerai muncul, bahkan ditantang balik. KDRT. Jadi saya langsung besok harinya, karena saya udah emosi, namanya kesulut emosi. Besok paginya saya langsung ke pengadilan. Dalam waktu singkat pengadilan, terus langsung saya bikin gugatan cerai. Oke, ini mulai manas. Takut Mbak Watinya emosi lagi, boleh diminum dulu. Nanti coba kita rehat, kita break sebentar. Saya minum dulu ya. Mbak Wati akhirnya mencabut gugatan cerai. Mungkin niatnya ingin memperbaiki, tapi kemudian apa yang terjadi setelah gugatan cerai itu dicabut? Jadi gugatan itu karena ketakutan nantinya hak asuh anak dan takut kehilangan semua itu. Saya akhirnya mencabut mengurungkan gugatan. Niat untuk. Jadi lebih cooling down. Saya salah nih. Cabut, dan saat itu juga mantan suami masukkan gugatan cerai. Di hari yang sama? Hari yang sama. Dan setelah masukin gugatan cerai, itu saya berpikir, kenapa dia bisa masukkan, kan dia harus ada izin dari pimpinan. Dan saya pun juga harus disidang. Prosedurnya seperti itu, prosedur semestinya. Kami harus disidang sama pimpinan mantan suami, pangkatnya lebih dari di atas mantan suami. Saya harus disidang dulu, harusnya, di mediasi. Ya. Tapi ternyata tidak. Iya, dan saya bingung, kok dia berani? Nah, setelah itu saya diamkan, biarin. Pada saat itu saya merasa mudah-mudahan dia ada. Ini cuma hanya karena amarah saja. Mungkin saya salah, langsung emosi menyampaikan dengan cara yang kurang baik. Mungkin dia tersinggung atau segala macam. Akhirnya dia menggugat saya. Setelah itu berjalannya itu saya diam-diaman sama mantan suami. Saya dapat SMS dari Meli pada saat itu. Saya masih bagus nggak ngeblok dia. Dia SMS, "What?" Jadi gitu. "What? Datang ya ke ulang tahunnya." Nggak tahu kalau nggak Ale, Abe ya. Pokoknya saya lupa. "Datang ya ke ulang tahun anak gue," gitu. Nggak ada, saya nggak jawab. Terus saya langsung ngasih lagi tuh ke mantan suami. Tuh, orang karena perempuan yang karena perempuan itu lo mau menceraikan saya, tuh dia ngundang saya tuh. Sudah, saya nggak jawab tuh SMS Meli, saya nggak peduli. Dan setelah itu saya ke klinik, saya mau facial, klinik yang direkomendasikan sama Meli. "Mbak Wati maaf," dia nanya gitu pelan banget, "Mbak Wati maaf, Mbak sama suami baik-baik aja nggak?" gitu. Langsung saya duduk, karena saya nggak pernah cerita apa yang terjadi. Masuknya Meli ke dalam rumah tangga saya membuat saya tersinggung, marah, sampai ada gugatan cerai. Saya belum pernah cerita ke ibu saya, keluarga inti saya. Benar-benar hanya dikip sendiri. Dan sahabat-sahabat nggak ada yang tahu. Itu hanya tahu Mbak Wati dan suami, anak-anak lah yang menjadi informasi yang ada di dalam rumah. Dan setelah itu saya duduk, saya kaget. Dari siapa nih? Iya. Suster Rika kok tahu?
Saya tuh lagi mau digugat tahu sampai apa ya namanya sama perempuan gitu, dia kan suka. Suami saya tiba-tiba menggugat saya karena, Mbak tahu nggak, saya kan kemarin facial Melly, dia kan pakai HP gede tuh yang communicator, terus jadi dia dapat pesan, ada pesan masuk. Nah di situ pesan itu ada nama gini, banyak banget dia pesannya. Saya akan menceraikan Wati. Jadi Wati, nah saya bingung Wati siapa gitu ya. Tapi kan enggak, saya akan menceraikan Wati. Dan Berarti saya, secara tidak sengaja itu melihat, Suster Ika melihat dan dia menceritakan ke saya. Intinya kayak pengaduan seorang teman curhat lah atau teman dekat lah, mengadu nih kepada laporan nih. Kalau kita nih ya lapor, saya sudah saya sudah menceraikan. Saya dalam waktu dekat akan begini ke mana, ke institusi kepimpinan juga saya akan dapat izin ini gitu. Jawaban Melly apa? Terserah Akang, kalau itu yang terbaik buat Akang. Gitu. Pada saat saya jadinya nggak facial tuh, ambil handphone karena banyak orang, karena klinik itu selalu penuh, banyak orang, saya langsung keluar. Saya telepon Melly dan saya maki-maki dia. Lo ya, gitu kan. Lo ya ternyata ya, lo chatting-chattingan, akang teteh gitu. Lo tuh udah ganggu rumah tangga saya. Lo tahu nggak gue mau dicerain gara-gara lo ya? Lo tuh punya hati nggak sih? Lo tega, lo di mana Wat? Gue samperin lo, gue nggak mau ketemu lo Mel, gue udah benci sama lo, gue muak sama lo. Sekarang lo jauhin laki gue, gitu. Oke. Di situ akhirnya puncak dari Mbak Wati dan langsung menyampaikan itu sama Melly. Betul. Sorenya, sorry. Pada saat saya marah tadi, lo jangan pernah hubungin gue lagi, gitu ya. Lo jangan pernah hubungin gue lagi. Kalau sampai lo hubungin gue blow up nih ke media. Ada ancaman gitu? Gue ancam, tapi gue nggak pernah ngelakuin. Iya, oke. Tapi apakah ancaman itu kemudian memberi efek? Gerah. Si suaminya, Mas Santo, telepon. Oke. Baik-baik. Saya juga baik. Dia baik, saya baik. Mbak Wati, maaf. Ini saya dengar ada begini. Takut mencoba menengahi. Iya, menengah. Dan saya bilang, Mas Santo, ini udah bukan salah paham. Saya cuman hanya butuh penjelasan dan saya diceraikan gara-gara hanya Melly, gitu kan. Melly itu nenangin anak saya tanpa izin sama saya. Dia kan teman saya, dia kan dekat dengan saya. Kenapa nggak ngomong? Ada apa? Terus dia bilang, boleh nggak Melly bertemu sama? Nggak, saya nggak mau. Untuk kali ini saya nggak mau bertemu sama kalian, gitu. Apalagi Melly. Mbak Wati dihubungi oleh Mas Santo, kemudian Mbak Wati akhirnya juga menceritakan apa semua yang terjadi. Enggak semua, saya cuma hanya paling bilang tidak nggak mau bertemu Melly. Kalau sampai dalam posisinya Mas Santo mencoba menengahi terus. Dia coba untuk supaya Melly bisa bertemu dengan saya. Dan saya bilang, saya nggak mau bertemu sama Melly. Kalau sampai kalian mengganggu saya akan blow up ke media. Dan setelah itu saya melihat bukti lagi nih, bahwa selama saya diam-diaman sama suami, saya Sinjang nih, saya marah kan, lu tuh nggak tahu ya kalau sampai Melly itu ngeguna-gunain kamu, gitu. Ternyata dia ngubungi Melly karena Melly langsung SMS saya. Dia ngasih saya lirik lagu, ku memang punya trik buat kau klik dengan dirimu, bukan dengan magic, gitu-gitu ya. Langsung saya maki tuh si Melly dengan kata kasar, gitu. Oh banyaklah setan, oh banyaklah saya ini. Jangan pernah lo hubungi saya, dan saya blokir. Setelah itu saya keluar dari rumah karena daripada saya selalu nanti takutnya suami KDRT lagi, saya keluar dari rumah. Saya udah muak, panas rasanya rumah saya itu. Saya keluar dari rumah, bawa anak-anak dan dua pembantu. Ada saat saya mau ke rumah ngambil baju anak-anak, saya temukan ransel milik suami saya yang sering dibawa. Dan di situ saya shock banget karena ada HP yang saya nggak pernah lihat.
HP suami yang pernah lihat, dan isinya cuma satu kontak. Kontak Di- Meli. Yes, kontaknya dia namain Mel. Saya ambil handphone saya cocokin nomor Meli, dan benar itu nomor Meli. Dan ada lagi nih, ini saya ngelihat ada lembaran ini dan ada Mel. Nah kayak begini di handphone. Oke, Di inisial handphone nama. ada inisial Mel. Saya ngelihat, sampai nanti bila waktu itu tiba, ku jadi kekasihmu dan ku hanya untukmu. Kusarankan, kau pahami aku dulu, tak mudah mengerti aku, ku lain dari yang lain. Menjaga aku bukanlah hal yang mudah, mencintaiku pun tak mudah, aku lain dan tak sama dengan yang lain. Mungkin kau baru dapat, aku senang dengan cinta yang tak lazim. Ku senang dengan cinta penuh tantangan. Asal kau tahu untuk mendapatkanku bukan hal mudah, bahkan sulit, tak mudah. Saya bingung, tapi saya pikir ini kayak lirik lagu, gitu ya. Tapi mungkin dia ngasih lirik ini untuk ke ke suami saya. Terus ternyata setelah ini launching, pada saat itu kan dia belum launching nih lagu ini. Oh ternyata lagunya Meli. Nah, gitu. Sebelum itu launching dia udah ngasih ke. Jadi bisa saja itu dia buat untuk mereka berdua, kisah mereka. Ini maaf ya, ini cuman praduga Praduga saya. karena saya sudah ada melihat gejala-gejala. ini. Dan akhirnya, maaf, saya ambil tuh handphone untuk saya jadi ambil handphone sama laptop itu yang tempat dia main chatting-chattingan, kata anak saya sayang-sayang tuh. Saya ambil ini juga, dan saya laporin ke polisi, Polsek Pasar Minggu. Nih 2 unit HP merek Nokia lalu pengrusakan. Jadi pada saat itu begitu saya melihat itu, saya rusakin tuh kamar. Dia habis dari umroh, saya siram tuh air zam-zam tuh ke tempat tidur biar dia sadar gitu kan. Terus akhirnya saya pergi, ternyata dia melaporkan saya tapi belum ditindaklanjuti. Ini saya keep dulu, tindak lanjutinya nanti setelah saya benar-benar bercerai dan mengeluarkan dia dari rumah. Dia baru, jadi mantan suami saya itu selalu menggunakan kekuasaannya untuk melawan saya. Padahal kan ini Juni, saya keluarkan dia dari rumah. Jadi begitu udah ada gugatan, udah ikrar, ya, udah ada akte cerai. Jadi gini, saya juga diceraikan suami karena saya ditipu. Nah, dia mengatakan, jadi 5 bulan kami diam-diaman, saya kan di luar terus, keluar dari rumah sama anak-anak, saya datang. Karena saya ngelihat anak, kasihan. Anak saya kehilangan papanya, saya ambil mereka, saya bawa pulang. Dan saya yang cium tangan. Seolah-olah saya yang salah. Mbak Wati yang salah dan memohon maaf kepada suami. Saya minta maaf, saya nggak mau bercerai suamiku, gitu. Saya juga nggak mau bercerai istriku, tapi nanti proses perceraian, persidangan biar pengadilan. Kita tetap kita anggap aja itu formalitas. Karena ada yang ngeramal saya. Ngeramal apaan? Kalau kita nikahnya 2 kali, kita lebih harmonis nih rumah tangganya. Kedua, jenjang karir saya bisa jadi komjen dan rezeki kita lebih banyak. Seperti angin segar, iming-iming. Dan saya pada saat itu nggak percaya sih sebenarnya, cuman karena saya nurutin rule-nya suami nih, apa yang dia mau, karena saking saya nggak mau diceraikan. Dan Kasian berharap sama memang anak-anak. itu, dan memang berharap. Iya, saya pergi ke pengadilan seperti orang pacaran. Setelah akte cerai, janji dia nih, suami saya, mantan suami si Injang, nanti setelah akte cerai terbit, begitu akte cerai terbit, kita akan secepatnya menikah. Faktanya tidak? Yes. Jadi saya nanya, udah ada akte cerai nih, kapan kita menikah? Hina banget ya rasanya. Nanti kalau ada jabatan emang kapan datangnya, saya nggak tahu. Dia nggak komit, dia ingkar janji, saya marah lah. Saya keluarkan dia dari rumah karena saya nggak mau satu rumah tidak ada satu, karena saya bilang kamu laki-laki normal, saya juga wanita normal, saya nggak mau ada zina. Saya keluarkan dan saya laporan ini, saya dikasihlah surat. Saya tuh selama ini saya selalu dengan laporan ini loh, amplop coklat dari kepolisian panggilan. Jadi saya dipanggil untuk laporannya dia. Jadi itu ada tindak lanjut dari laporan ini berarti? Laporannya dia Juni,
Sedangkan tindak lanjutnya Januari. Jadi saya datang sama anak-anak memenuhi panggilan polisi. Saya bilang, kenapa ibu melakukan pengerusakan? Saya bawa akte cerai. Ini pengerusakan 21 Juni 2008. Sedangkan saya ini akte cerai ada, saya bercerai 4 November. Berarti rumah yang saya rusak rumah saya sendiri. Iya. Jadi kita benar-benar pisah. Dan tidak ada pernikahan lagi sampai detik ini. Dia nggak ngasih nafkah dan dia nggak ngasih nafkah ke anak-anak. Saya menderita sama anak-anak. Oke. Dan akhirnya saya diam. Saya menjual tuh rumah dan saya pindah kontrakan ke Pondok Indah karena rumah itu kan besar sekali. Saya nggak mau anak saya cari rumah yang kamar 3 yang anak-anak suka, pilihan anak-anak. Saya tenang tuh. Saya nggak mengganggu Meli. Saya nggak mengganggu mantan suami, saya nggak laporin ke institusinya. Saya diam. Dari April 2008 sampai Desember, awal Desember, sebelum Desember tuh November. Iya, November. Saya mendapatkan, karena banyak ya kejadian, saya mau pulang karena dia nggak nafkahi saya sama anak-anak. Saya mau pulang kampung. Saya minta surat pindah dari sekolah anak. Dia tahu dan dia mengirimkan gugatan hak asuh anak. Jadi dia menggugat saya untuk Oke, artinya setelah gugatan cerai dipastikan tidak ada menikah lagi, justru dia mengirim gugatan untuk Nah, itulah yang membuat saya semakin emosi, marah. Dan saya marah, akhirnya saya baru tuh saya mengadakan konferensi pers itu juga karena marah. Saya nggak punya uang, Mbak. Disitulah saya ngomong. Oke. Saya ngomong bahwa, dan saya tekankan, saya nggak pernah bilang Meli selingkuh dengan suami saya. Nggak tahu kalau media menggoreng seperti apa. Saya cuma bilang Meli adalah pemicu keretakan rumah tangga saya sampai saya mengalami penderitaan seperti ini. Jadi itu sakit batinnya tuh, saya butuh penjelasan. Saya udah mengalami anxiety disorder sampai saya harus mengeluarkan biaya untuk obat segala macam. Saya dirawat inap, saya sama psikiater. Dampak yang tidak main-main atas peristiwa rumah tangga. Iya, dan banyak lagi, banyak hal yang terjadi dan saya belum mau speak up. Nanti itu ada waktu untuk speak up, untuk fokus dengan apa yang terjadi sampai saya yang dialami, mulai dari saya dipenjarakan. Jadi saya dipenjarakan oleh mantan suami saya. Saya dipenjarakan, permainan hukum, mantan suami melakukan kekerasan sama anak saya, istrinya juga melakukan kekerasan kepada anak saya, dan semua saya pendam. Saya diam karena saya pernah bebas dari penjara tuh, saya pernah mau menculik anak-anak saya. Saya berjuang karena gugatan hak asuh anak itu yang menangin saya. Anak-anak cuman bilang, "Ma, saya takut nanti mama dipenjarain lagi. Ma, kita terpaksa sama papa karena kita mau sekolah, mau ada masa depan," gitu. Dan itu yang membuat saya pertimbangkan saya harus speak up seperti ini, dan saya juga mau minta maaf kepada anak-anak saya. Selama ini saya diam, saya simpen semuanya. Itu karena pertimbangan saya, masa depan anak-anak saya dan mental mereka, psikis mereka. Sekarang saya merasa anak-anak saya itu udah dewasa, udah mandiri, cukup tahu. Meskipun mereka masih bergantung fasilitas sama papanya. Tapi saya mudah-mudahan anak-anak mengerti apa yang saya lakukan untuk menyembuhkan trauma saya sebelum saya menyembuhkan trauma mereka. Itu aja. Dan nanti ada waktunya saya akan speak up lagi sampai sejauh mana dampak Meli merusak rumah tangga saya, dan saya mengalami banyak hal yang begitu menderita, menyakitkan dan dipendam sendiri selama 15 tahun. Dan saya sampai anxiety disorder ini itu menyiksa. Oke, Mbak Wati,
cukup menguras emosi karena ini Iya. seperti mengorek lagi luka lama. Kalau bicara mengkronologiskan lagi. perceraian, bicara perselingkuhan, saya nggak pernah ada air mata karena saya udah merasa bahwa kita masing-masing udah punya pasangan. Tapi ini bicara anak. Iya. Bicara anak memang menyakitkan karena bagaimanapun perceraian akan memberi efek yang mengganggu pertumbuhan anak. Saya korban, anak-anak saya korban dan saya dan anak-anak tuh punya trauma. Nantilah kita cerita tentang penjara ini yang benar-benar membuat saya menderita. Oke, Mbak Wati, mudah-mudahan tetap kuat dalam kondisi apapun. ya Rabbal Atas Alamin. nama berjuang buat anak, di mana-mana orang tua pasti akan lebih kuat untuk anaknya juga. Insya Kita cuma Allah. berharap yang terbaik. Kalau berharap ada jawaban yang pasti dari pihak sana, itu lebih baik. Terima kasih sudah datang di Eksklusif. Maaf bikin nangis, Nggak apa-apa. tapi mudah-mudahan ini yang terbaik dari Ya, jalannya. amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih.